Bos. Boten gambar tuh mriki to. Terus. Ayo ajak rene ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahabat dan netizen channel. Bagaimana punya kabar? Baik bukan? Saya doakan panjenengan semua selalu bahagia dan baik-baik saja. Hari ini Kamis tanggal 7 September tahun 2023 bertempat di lingkungan Brongkos, Samben, Kabupaten Blitar. Telah terselenggara musyawarah tim pemenangan Capres 2024 yakni Ganjar Pranowo. Hadir pada kesempatan ini orang nomor 1 di Jawa Timur dalam pemenangan, yaitu tim koordinator yang disapa dengan akrab Mas Hari, Mas Gudirwono, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, koordinator Tulungagung dan koordinator Kabupaten Blitar. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti apa kegiatan musyawarah tim pemenangan Ganjar Pranowo kali ini di tempat Bapak David? Mari kita ikuti bersama, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor tim Bapak Ganjar dari relawan Ganjar dari Surabaya dan rombongan yang saya hormati Bapak Guntur Wahono, anggota DPR Provinsi Dapil Blitar Raya maupun Tulungagung, dan saya hormati bapak-bapak dan ibu yang hadir di rumah Pak David, dan yang saya hormati dan saya sangat terima kasih atas bantuannya Sofi Kubret Bapak David Sugiono yang telah menjembatani relawan-relawan yang ada di Kabupaten Blitar maupun kota. Alhamdulillah Pak Heri sudah datang. Ini langsung saja Pak David biar ngasih masukan apa yang dialami Pak Heri Purwanto, biar jelas teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Nanti apa historisnya Pak David memasang bendera maupun memasang stiker maupun dengan jerih payah setiap kali memasang, biar disampaikan langsung oleh Pak David. Nanti ya Pak, monggo waktu dan tempat kalau serahnya panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hadir dari Tulungagung dan Blitar dan bersampai, saya sangat bangga sekali pada siang hari ini bisa berkumpul di gubuk saya. Saya akan menyampaikan kronologi yang pernah terjadi pada diri saya pada waktu pemasangan bendera, yaitu bendera Bapak calon presiden kita Bapak Ganjar Pranowo. Pada waktu itu hari Senin, pasti sekitar kurang lebih jam 7. Pada saat itu saya masang bendera itu, saya awali dari arah timur pas di jembatan itu. Santai saja, saya memang tidak bisa santai, bawa 6 dulu, terus setelah selesai rencananya mau mandi. Ternyata saya pada waktu masa yang terakhir yang ke-6 ada orang yang lewati saya sampai sebelah barat jembatan, terus kembali. Saya pikir itu ada orang
menegur pada saya, Pak, jangan diteruskan masang bendera. Ngelek-ngelek itu kita. Terus ini tempat umum Pak, bukan untuk kampanye dia bilang bulan. Tempat justru tempat umum kan bukan tempat umum Mas. Bisa siapa saja yang makan. Kalau sampai yang itu kepingin masang ya sebelah, karena saya sebelah kanan. Dia nggak boleh itu bahkan. Akhirnya dia jalan ke arah timur sambil menendang bendera yang sudah saya pasang. Patah Pak, surat satu. Saya berdiri, saya kejar dia, yang mau lagi satu lagi. Saya kejar mau saya foto, dia sudah naik sepeda motor lari. Nah, setelah itu kira-kira 10 menit kemudian ada seorang lagi datang di pojok paling timur megang bendera. Wah ini mesti teman saya ngambil cakain bendera yang mau saya pasang. Saya jalan dengan ya aku wani aja Mas Yoga. Ternyata cek ini Pak, karena saya sudah tua kabur kan Pak dari jauh. Ternyata ini saksi Pak Jai yang datang. Nah, mungkin di tengah ada masang dia Pak. Setelah itu jadian saya terus Pak Jai lewat, saya terus saya selesaikan. Saya turun kelas 12 biji saya bawa dari saya kaget lah. Saya mau saya ambil karena saya belum itu. Akhirnya kok ada ini. Ternyata saya mau langsung kembali itu ada tamu akhirnya saya tunda. Ada kira-kira 2 jam kemudian nggak boleh ngambil. Itu sampai kira-kira 7 kilo habis sampai sekarang. Itulah rasa orang tua sendirian diperlakukan seperti itu sakit. Biasanya teman saya ada sama-sama. Kalau pernah mungkin kecil kemungkinan. Ya gitu Pak Jai ya. Foto itu Pak Jai itu lewat. Tapi kok sudah kejadian sudah berlalu. Hampir kena anu ya Pak. Kemarin tidak mesti tertutur ya. Hampir lagi marah. Saya pakai kan gambarnya. Saya lari ke sebelah sana jalan ngambil bendera sih. Ada Pak Sopo tak ada di situ. Pak Kowarani Pak Jai. Tambah satu ini. Jadi kita tangan yang ngambil. Saya pikir gitu. Adalah itu biasanya Pak. Tapi datang. Saya sendiri juga pernah masa-masa bendera partai saya juga di jembatan itu kelihatan masaknya api Pak, ini juga bagus, tidak apa-apa. Apalagi masa bicara bupati PKB di mana saya lihat juga semua jembatan juga dikasih apa-apa Pak, terus kata itu Pak. Saya tadi juga tanya sama Pak Gubernur ya, meskipun Pak Gubernur itu duduk juga bersama saya pernah juga saya minta pendapatnya apakah saya itu salah gitu loh Pak. Saya sampai ternyong gitu loh waktu bisa sampai seperti ini dihabiskan loh Pak. Saya pikir kalau 1-2 gitu aja kan namanya kan kenakalan remaja ya. Tapi dihabiskan sebelah sana. Saya ini sampai jangan senang gitu loh. Tapi ya ada hiburannya yang minta tadi rumah saya minta banner juga ada saya kasih. Sekarang bannernya sudah habis Pak. Saya belum dapat masang. Sama cek sekarang itu di jok saya itu isinya paku Pak. Rencananya kalau bisa saya mau masang banner. Makanya di ini harus yang diakui Pak David Pak, itu yang banyak yang ingin. Juga Mas Guntur yang beberapa waktu lalu sudah memberikan saya termasuk di terkait pergerakan relawan juga di Tulung Agung. Ada beberapa masukan yang kemarin sempat dilaporkan ke saya. Sebenarnya bukan dari kelompok kita. Jadi di Tulung Agung saya membangun hubungan
hubungan dengan Ganjari sama JPN. Diberikan pertemuan nanti ya. Itu jaringan Ganjar yang dari kelompok santri. Ya. Yang Ini di pertemuan bisa apa pikir? yang terjadi masalah kemarin itu tepatnya di salah satu kecamatan itu kawan kita JPN ini memasang banner di pinggir jalan, sudah di pinggir jalan itu, akan tetapi ada teguran dari pihak Koramil. Nah, tegurannya itu tidak langsung ke organ relawannya, akan tetapi pihak Koramil itu mengaku ke penyelenggara, ke Panwascam. Kemudian karena Panwascam itu juga tidak tahu siapa yang memasang itu, kemudian konfirmasi ke saya tahu itu yang memasang siapa. Cuma saya nggak boleh kalau kemudian itu kalau secara aturan kemudian tidak melanggar, saya nggak boleh itu dipindah atau dibokor. Alhamdulillah sampai sekarang tetap berani pindah, nggak berani nyopot. Akan tetapi hal tersebut menurut saya menjadi antisipasi kita semua. Jadi kalau hal tersebut itu dibiarkan, kemudian kita berhadapan dengan institusi seperti itu, otomatis relawan kita yang di lapangan juga akan merasa down juga. Tapi ketika kita sudah tidak melanggar aturan untuk pemasangan alat peraga itu, saya pikir juga ada masalah. Hanya kita juga berhak untuk mempertahankan itu. Karena satu tidak mengganggu lalu lintas, kedua juga ada merusak lingkungan, kan tidak di fasilitas khusus seperti masjid dan lain sebagainya. Jadi di pinggir jalan dan tidak mengganggu lalu lintas jalan. Jadi menurut saya hal itu menjadi antisipasi saja. Karena itu yang wadul atau yang melaporkan atau yang usul untuk dipindah itu adalah institusi TNI. Mungkin itu yang saya sampaikan. Apa yang disampaikan kurang lebih sama dan tidak, kalau intinya untuk pemasangan ini kocok-kocok Blitar ini bodoh mas. Sumpah ya itu wis sembuh piye carane ya arep ngeluh ora ngeluh sing disambati yo ning Surabaya, sing disambati yo padha karo awake dhewe yo ikhlas billahi taala wis sing penting awake dhewe niate Modelnya semangat, bercari semangat gitu. Terima kasih, itu yang disampaikan Mas Mayang, Mas Dery. Monggo apa yang menjadi unek-unek Pak David maupun Mas Mayang maupun nanti tanya jawab dengan teman-teman yang ada di sini, ini saya serahkan sepenuhnya pada Ibu. Mungkin Pak. Selamat bersuun Bapak Ibu sekalian yang tahu memang pada waktu menyampaikan laporan kerusakan alat peraga itu, saya cuma ngomong sudah kalau gitu nanti kita pertemuan aja lah, terus bikin rilis media, pulang kok teman dari Tulung Agung walaupun tidak sedramatik yang kita juga ada tanda-tanda itu maksud kami itu sebagai langkah proaktif dan preventif, antisipasi supaya para pihak itu mendukung pelaksanaan sosialisasi yang pertama bahwa sosialisasi dalam itu oleh aturan undang-undang dan itu dimungkinkan dengan angket diperbolehkan kecuali apabila alat peraga kampanye itu dipasang di 6 lokasi yang benar. Karena misalnya ada sekolah, rumah sakit, terus
ada PTI Polri dan macam tentu itu tapi di luar itu pemasangan atribut kampanye itu betul-betul dalam sampai ke lingkar dari bar itu tadi saya menyaksikan bendera Ganjar itu manggung sepanjang jalan. Jembatan itu juga pasang di jalan. Jembatannya sudah dari bar mau selesai itu ada jembatan. Nah, kurang 1 kilo atau 1 kilo itu jembatan gede. Dan namanya saya tidak tahu itu sudah berapa lama. Nampaknya aman-aman. Sepanjang jalan juga ini tadi ada gambar Ganjar bersama Jokowi, ada gambarnya Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Ya, di mana-mana yang tadi sepanjang jalan ya banyak. Nah, ini kan tidak ada bekas papakan atau apa gitu. Katanya ya, memang kita bahwa sosialisasi dalam rangka kita itu dimungkinkan yang kedua, nanti kalau sudah ditetapkan oleh KPU maka berlaku terkait itu nanti ada capres dan cawapres, ada penetapan dari KPU, maka berlaku itu dalam waktu atau 4 di mana kita ingin sosialisasi tidak terbuka, titik itu tetap tidak boleh. Cuman yang masak itu harus bertanggung jawab. Jadi nanti kalau sudah melakukan itu yang masak harus bertanggung jawab. Kemudian bertanggung jawab itu memberitahukan ada yang bertanggung jawab itu. Tidak syukur masak. Kalau sekarang ini syukur masak siapa saja boleh kecuali di Bina Bupati. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan kalau masih ada atribut misalnya kecuali tekoknya memang kadang-kadang di dan dipasang selalu tek memang ada keterbatasan kemudian memproduksi atribut hanya kader atau relawan atau pecinta Pak Ganjar rumahnya dipasangi kayu sepeda itu kiri kanannya kan ada apa itu bentuknya itu ditempeli dengan Pak Ganjar. Itu kan yang menarik mana-mana di Kabupaten Malang itu juga ada di depan pasar ada media. Jadi kelompok ini dan di Surabaya itu disebut gerakan atau tim Tegar Bumi. Jadi namanya Tegar Bumi itu karena kami ingin menebarkan ini kebaikan, menebarkan ini sambungan, persahabatan, persaudaraan. Nah, ambil nama gerakan pernyataan media gerakan berbentuk para pihak akan dukung sosialisasi dalam informasi
Berakhirnya pemilu 2004 merupakan tonggak sejarah bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Polri untuk tidak lagi berada di wilayah politik dan kembali pada jati diri sebagai tentara yang lebih memfokuskan diri di bidang pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Orang yang diperjuangkan pada masa reformasi 1998 ini masih konsisten kita jalankan hingga saat ini. Dalam Undang-Undang Pemilu, prajurit TNI dan Polri serta aparat sipil negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu atau pilpres. Artinya, prajurit TNI, Polri, serta ASN harus bersikap netral dalam gelaran pemilu pilpres. Masyarakat punya tanggung jawab moral untuk menjaga TNI, Polri, dan ASN. Jangan sampai masyarakat politik atau elit politik terus mengarahkan dan menyeret-nyeret mereka ini aparat negara ini. Terkait pemasangan alat peraga, hendaknya TNI, Polri, ASN tidak mencopot sembarangan apabila tidak termasuk pada fasilitas milik TNI, Polri atau sesuai anjuran KPU yang melarang agar politik maupun peserta pilpres memasang alat peraga, sosialisasi atau yang menyerupai alat kampanye di tempat umum sebagaimana diatur dalam pasal 71 KPU. Mari kita sukseskan Pilpres 2024 dengan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Bikin suasana gembira pesta demokrasi kita. Pilpres hanya gelaran demokrasi 5 tahun sekali, tapi sebulan aklamasi. Kita September 2023 akan terbit ini Purwanto Koordinator 1. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kurang lebih didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalau sudah saya sampaikan itu kurang tidak kenapa teknis sambil di sekitarnya mungkin mani jujur itu orang lain orang luar daerah lewat lalu kebetulan mereka di luar terus yakin yang kedua seperti kalau saya sampaikan Pak Ganjar ini memang trennya naik terus jadi sesuatu terakhir itu biarkan waktu sekian berapa terus Pak Prabowo juga justru sekarang Pak yang perlu kita antisipasi saat ini ini ngomong besar ya. Jadi bisa berapa dan bisa melibat kita dan bisa macam tapi dalam kapasitas kita tidak mungkin mau kita jangan lupa bupati suara partai ketua partai PKB yang mereka juga diperintah pimpinannya untuk mensukseskan calon yang itu tidak perlu kita dan kita orang-orang yang setia terhadap Pak Ganjar yang berjuang untuk pemenangan harus melakukan segala upaya antisipasi dan jangan sampai calon nanti tercederai karena perilaku dan sikap terlalu. Dan kami Pak dari fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur perintah masing calon
akan membuat gambar banyak untuk sosialisasi calon, tapi sekaligus harus ada gambarnya. Perintah dulu Pak Ganjar harus pakai baju putih agar image di masyarakat Pak Ganjar itu milik semuanya. Tetapi kalau nanti Pak Ganjar presisi pakai baju merah, kita bilang kesan kayak dulu, seakan-akan kita memiliki ini tidak mengharapkan semua sehingga dapat bahwa semua itu sepakat dari sebagainya bikin yang Pak Ganjar pakai dan semua kita itu merasa benar-benar ini pada calonnya. Yang kedua tentang relawan. Relawan itu banyak sekali. Di Blitar ini kan bahkan ada 5, 7 sampai 10 relawan, macam-macam ini namanya. Nah, kami juga ditugasi untuk bersinergi dengan kelompok-kelompok relawan karena kita arahnya sama. So, kalau bisa saling, karena kita tujuannya sama dan target kalau Pak Ganjar menjadi presiden, iya memang harus menang, harus menjadi presiden. Dan upaya-upaya dari kelompok lain kita pelajari, kita analisa, kita ini Pak. Nah, kejadian yang terjadi sampai kita itu ya relawan yang ya dan sekali lagi Pak, saya secara pribadi untuk sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak David. Pak David penuh dengan ikhlas, keikhlasannya, terus tanpa pamrih opo-opo, masang yuran ngejak sopo-sopo, bahkan waktu yang tuku-tuku dewi. Dan inilah yang patut menjadikan contoh, dan pada kali ini patut kita apresiasi. Kita tepuk tangan yang meriah. Kita laksanakan aman atau tidak aman ini ya, kita tidak lepas dari suhu kami yang ada di wilayah maupun di provinsi. Mungkin itu Mas Guntur, Pak Heri, Pak David, mungkin ini sudah waktunya agak lingsir. Mungkin nanti setelah break ada tambahan Mas Heri mau wawancara dengan bukan, ini terbang menit. Oh, terbang menit. Iya, ini terbang menit. Tapi jangan salah. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu yang ini kiranya ada di rumah istirahat makan nanti dan sholat. Kita break dulu ya. Ya, apa ya menjadi pemikiran untuk bisa dikenal di masyarakat, bisa dijelaskan Pak ya. Jadi begini, para pemirsa bahwa gerakan Tebar Benih ini bukan relawan sebagaimana yang kita kenal selama ini, misalnya maksudnya ada teman-teman dari Ganjaris, ada sahabat Ganjar, ada Bukang, ada Jarwo, ada ini, ada itu segala macam. Kami bukan dari relawan semacam itu, tapi kami memang tim yang membantu Pak Ganjar di Jawa Timur. Dan malah kami ini harus bersinergi, berkoordinasi dengan berbagai relawan-relawan yang sudah ada di Jawa Timur. Jumlahnya puluhan ya, ratusan. Kami harus sinergi, harus bergaul, berkoordinasi dengan teman-teman itu semua. Nah, dipilihnya nama Tebar Benih itu oleh karena dalam gerakan kami ini ingin menebarkan benih kebaikan, benih kedamaian, benih keluhuran budi. Kita tidak ingin mencela, membohongi. Betul luar biasa. Karena cara-cara seperti itu sudah terbukti pada Pilpres yang lalu atau bahkan pada Pilgub DKI 2017 itu membawa luka yang dalam bagi masyarakat kita. Iya. Itu alasannya. Artinya begini Pak ya, artinya
ketika tebar benih walaupun banyak yang lain namanya tapi tujuannya sama, Ya. hanya saja tebar benih itu lebih kepada mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang lebih santun, Betul. perbuatan-perbuatan yang lebih baik dengan Betul. tujuan yang sama agar implementasi di lapangan nanti seperti apa yang menjadi harapan kemenangan begitu Pak ya. Ya, betul. Oleh karena itu, pada saat teman-teman kami di berbagai daerah, utamanya khususnya pada hari ini di Blitar dan Tulungagung itu ada semacam mendapatkan gangguan begitu dalam rangka pemasangan Alat peraga betul. untuk mensosialisasikan tugas kami Bapak Ganjar Pranowo. Maka kami menyampaikan kepada teman-teman, ayo kita bikin pertemuan, kita evaluasi, kita bikin pernyataan media Ya. bahwa sosialisasi Pilpres itu adalah dimungkinkan, diperbolehkan berdasarkan aturan-aturan undang-undang maupun KPU. Oleh karena itu, apabila ada pihak-pihak siapapun mereka yang merusak alat peraga kampanye, itu masuk kepada tindakan kriminal. Tindakan kriminal. Seperti apa yang disampaikan dari Pak David tadi ya Pak ya, sesepuh yang merasa beliau bangga dengan calon pemimpinnya, dia melaksanakan tugas dengan yang mulia. Ternyata ada orang-orang yang jahil, itu nanti juga kalau seandainya memang benar terbukti bisa juga dilaporkan gitu Pak ya. Nah, ini untuk pertama ini kami hanya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada ya para pihak semuanya agar saling menghormati, untuk tidak katakanlah merusak alat peraga yang dipasang siapapun, karena kami juga tidak pernah merusak dan kami selalu mengingatkan pada teman-teman untuk tidak merusak, dan perusakan ini kita warning saja. Ya, itu juga kan tidak mengganggu kan, kalau secara logika kan tidak mengganggu karena pastinya pemasangan itu kan sudah diantisipasi oleh para yang memasang kan, tentunya tidak mengganggu dan tidak masuk di wilayah 6 tempat tadi Pak ya. Tempat yang tidak dimungkinkan oleh aturan KPU itu. Oleh karena itu kami hanya menyebut misalnya ada oknum yang dengan tidak bertanggung jawab merusak, ada oknum dari TNI yang mempertanyakan bahkan meminta untuk dipindahkan. Kami harapkan ini kejadian yang terakhir dan jangan diulang lagi, karena bila terjadi lagi dan kami bisa menemukan buktinya, itu bisa ada tindakan yang sifatnya juridis. Betul Bapak. Ya Pak, saya kali lagi Pak, di Jawa Timur Pak, tentunya Bapak ini tanggung jawabnya dengan tebar benih di Jawa Timur ini juga untuk membawa kita nanti tentunya Indonesia ke depan lebih baik ya Pak ya. Apa sih Pak yang menjadi harapan Bapak terkait dengan semacam kemenangan Pak Ganjar ini nanti Pak? Ya, jadi begini Pak, dua kali periode jabatan presiden yang dimulai dari hasil pemilu 2014, 2019 kita merasakan kepemimpinan Pak Jokowi. Apakah itu di bidang pembangunan fisik, infrastruktur, baik di bidang pertanian, transportasi, pelabuhan dan lain-lain, maupun terangkatnya harkat martabat bangsa kita di mata dunia. Itu yang penting. Yang luar biasa. Jadi, dan itu harus selalu dipertahankan ya Pak ya? Itu harus dipertahankan karena dulu bangsa kita pada saat presidennya masih Soekarno itu, masih Bung Karno itu amat sangat dihormati di segala penjuru dunia. Dan belakangan setelah beliau tidak ada, setelah beliau Sidro wafat, turun dari jabatannya, hormat itu makin lama makin pudar, dan pada dua kali jabatan Presiden Jokowi ini harkat martabat bangsa kita terangkat, dan itulah yang harus dilanjutkan oleh Pak Ganjar. Dan mungkin juga yang kita sama-sama tahu di program 1M, berapa rata-rata di program dana desa dan di ADDD itu adanya mulai semenjak zaman Pak Jokowi ya? Itu dimulai dianggarkan pada era APBN tahun 2015 ya, artinya memang sudah banyak yang
kalau memang ini benar-benar bisa mengimplementasi ke masyarakat itu betul-betul sebetulnya sudah luar biasa. Betul. Nah, Nah, kami ingin figur presiden yang terpilih pada Pilpres 2014 itu orang yang satu bisa melanjutkan program Pak Jokowi. ya. Dua, mempunyai kemampuan baik merangkul maupun melayani masyarakat, belusukan, turun ke lapangan, mengkontrol, mengawasi, mengendalikan sebagaimana yang saat ini telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan perbuatan pada waktu itu Pak, dua perbuatan ketika Pak Jokowi menjabat itu sebetulnya bisa dirasakan dampaknya sampai hari ini Pak ya. Amat sangat, kalau menurut saya amat sangat, iya. sangat bisa dirasakan. Iya. Dan itulah kenapa kami mendorong, mengharapkan Pak Ganjar ini terpilih karena beliau figur yang satu, santun, melayani, belusukan, mengontrol keadaan, mengontrol situasi sehingga pembangunan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Itulah harapan kami. Ya. Oke Bapak Ari, terima kasih. Sama-sama kita berharap mudah-mudahan dengan adanya Pilpres nanti bangsa Indonesia lebih maju, lebih makmur, lebih warga masyarakatnya bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun kubur begitu Pak ya. Iya Bapak. Ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Siap. Pak Pri. Waalaikumsalam. Ya, ini bisa dijelaskan agenda hari ini Pak Pri. Ya, agenda hari ini pertemuan di rumah Pak David Samben kaitan tim tebar benih Ganjar Pranowo untuk mensukseskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemasangan stiker maupun sosialisasi maupun bendera yang mau berketempatan di rumah warga masyarakat Kabupaten Blitar yang mau berketempatan ya. Jadi kita tidak memaksa. Ya, syukur-syukur teman-teman relawan Kabupaten Blitar, saya bersama Pak Jainur dari lawyer Kabupaten Blitar ini sepakat untuk mensukseskan Pak Ganjar. Jadi tadi yang disampaikan oleh tim dari provinsi Mas Heri Purwanto itu sebenarnya juga sama untuk memotivasi biar relawan-relawan di Kabupaten Blitar Tulungagung ini bersatu padu mengawal Pak Ganjar Pranowo Presiden 2024. Pak Pri sendiri untuk kapasitas di Kabupaten Blitar sebagai apa terkait dengan tebar benih? Saya sebagai koordinator tebar benih di Kabupaten Blitar dan berkolaborasi dengan relawan-relawan yang ada di Kabupaten Blitar. Kita harus bersinergi, bersatu padu, membangun kekuatan untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo bersama Mas Jainur Rahman yang beralamat di Wonodadi, Desa Pikatan. Oke, perjalanannya selama ini sejauh mana Mas Pri? Perjalanan selama yang saya alami kaitan relawan ini, kita sudah bersosialisasi kepada tokoh masyarakat, ke desa-desa, bahkan juga kita berkumpul di suatu tempat untuk koordinasi dengan tim-tim yang ada di wilayah Kabupaten Blitar Raya. Mas Jainur ada pesan dan kesan atau mungkin apa yang akan disampaikan? Ya, sama seperti yang disampaikan oleh koordinator Pak Pri tadi, yakni mensukseskan Ganjar Pranowo di tahun 2024 supaya menang menjadi capres tahun 2024. Luar biasa. Kami menghimbau masyarakat Kabupaten Blitar, kita harus kompak, bersatu, jangan saling mengejek satu sama lain. Mari kita saling menghormati dan untuk menjaga kebinekaan Tunggal Ika dan kebersamaan kami. Jangan sampai kami ini bersama masyarakat akan terpecah belah, jangan sampai, karena apapun bentuknya ini pesta demokrasi, nanti kita kembali ke wadah menjadi seduluran Selawase. Oke, terima kasih Pak Pri dan Amin. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.